hambanya yang hadir ke tempat ini hanyalah hati-hati yang terpaut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersama memuji Allah, mengagungkan Allah serta bersolawat kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang di hatinya tertanam kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Maka beruntung orang-orang di hatinya tertanam kerinduan kepada Sayyidina Muhammad, dan beruntung pula orang yang kelak bisa memandang wajah suci Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya rasa mahabbah itu adalah ikatan di hati. Bukan karena duduk di sini kita dengan makanannya yang enak dengan segala fasilitasnya, tapi adakah sambungan hati kita kepada Sayyidina Muhammad? Cita-cita kita kelak ingin bersama Sayyidina Muhammad. Ketika di hari mahsyar nama kita dikenali oleh Rasulullah, wajah kita dipandang oleh Rasulullah, dan diberikan minum dari telaga Haud, telaga Kausar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada umat yang betul-betul cinta kepada Sayyidina Muhammad, diberikan syafaat oleh Habibullah Muhammad. Mana cita-cita kerinduan itu kepada Rasulullah? Disebut namanya Nabi, cep, diem semuanya. Mau bicara Allahumma sholli alaihi berat. Enggak Pak, ini harus saya sampaikan Pak. Disebut namanya Rasulullah, Rasul, diem semuanya. Kalau sudah namanya Rasulullah panggil Allahumma sholli alaihi Muhammad, diem, takut. Coba artis yang panggil, angkat tangannya, angkat semuanya Pak. Gua dengar kalau keluar, oke. Nama Nabi dipanggil diem semua. Wailul liman lam yarawni yaumal qiyamah. Hati-hati. Celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku besok di hari kiamat. Liman ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi idza dzukiru lam yusallu alaihi. Apabila disebutkan namaku tidak mau mengucapkan Allahumma sholli wa barik alaihi. Allahumma sholli Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Sanjung Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad. Demi Allah, sanjungan kita saudara semua tidak sebanding dengan cintanya Nabi kepada kita. Nabi itu sayang, Nabi itu cinta kepada umatnya. Mana umatnya itu Rasulullah? Beliau tinggalkan anak istrinya, beliau kan habiskan hartanya, bahkan beliau teteskan darah sucinya supaya umat semua selamat dari adab dan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tidak masuk surga dulu sebelum semua umatnya selesai dihisab. Sebelum semua ini dihisab, Rasulullah tidak masuk surga dulu. Besok di hari kiamat Allah ciptakan mimbar-mimbar dari cahaya. Innalil anbiya'i yaumal qiyamati manabir min nur. Besok Allah sediakan mimbar-mimbar dari cahaya untuk siapa? Para nabi, para rasul. Kalau mau masuk surga tinggal duduk di atas mimbarnya, dibawa masuk ke surga. Kulluhum yajlisuna alaih. Semua para nabi, semua para rasul sudah duduk di atas mimbarnya. Katanya Rasulullah, ghairu mimbari la ajlisu alaih. Kecuali mimbarku, aku tidak akan duduk. Kalau sudah Nabi tidak mau duduk di atas mimbarnya, mimbar nabi-nabi yang lainnya yang mau bawa masuk ke surga tidak bisa bergerak Pak. Karena apa? Haram hukumnya surga dimasuki oleh orang, oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Diketuk pintu surga, dibuka oleh malaikat Ridwan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku diperintahkan oleh Allah bahwasanya haram surga ini dimasuki ya Rasulullah sebelum engkau dan para semua umatmu ya Rasulullah. Kalau sudah Nabi tidak mau duduk di atas mimbar, yang Nabi yang lain tidak boleh bisa bergerak, tidak bisa masuk. Haram surga itu dimasuki sebelum Rasulullah beserta para umatnya semua. Umatnya masih dihisab, Rasulullah menjaga, Rasulullah menunggu. Mulai dari telaga Kausar, mulai dari timbangan mizan sampai di titian Siratal Mustaqim. Dan yang terlanjur masuk neraka, Rasulullah turun padam api neraka sampai malaikat Malik berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau sisakan satu ya Rasulullah untuk umatmu agar diadab, disiksa di neraka ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi la arda wahidun min ummati yu'adzibu finnar. Demi Allah, aku tidak ridho jika masih ada satu dari umatku yang diadab, disiksa
Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira mau bayar apa sama Rasulullah? Mau bayar apa sama Nabi Muhammad? Dididik kita, dikenalkan dengan adab akhlak, dididik kita dengan pengetahuan ilmu segala macam karena jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak kita dikenalkan bagaimana dengan kedua orang tua kita untuk berbudi yang baik dengan saudara kita, istri, dengan anak, tetangga, semuanya. Artinya Rasulullah akhlaknya tetap mengalir sepanjang zaman dan sampai kapanpun. Di rumah kita ada Sayyidina Muhammad. Perbuatan kita setidak-tidaknya harus terus ikut Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seindah-indahnya rumah tangga Sayyidina Muhammad menerima segala kenyataan. Rasulullah pernah terkaya, 2/3 kota Makkah milik Sayyidatul Khadijah dihabiskan. Dan Rasulullah pernah paling miskin sampai tidak punya apa-apa. Kira-kira kita bisa? Gak mampu Pak, gak mampu, jujur aja gak mampu. Saya aja gak mampu Pak, apalagi antum. Rumah tangga Rasulullah artinya apa? Rasulullah hayyun bainan nas, hidup di antara manusia semua, beradab yang baik, berakhlak yang baik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kalau diajak bicara sama orang tua yang sekarang mendelik matanya. Apa mendelik kata orang ini? Melotot matanya sampai mau copot. Ibunya sendiri loh dilawan. Banyak nggak banyak? Sampai ditampar orang tuanya, sampai orang tuanya dipukul. Apakah ini adab akhlak ajaran diajarkan Rasulullah? Bukan. Ini malah menjauhkan kita daripada ajaran-ajaran Rasulullah. Karena apa? Pergaulan kita hidup berujung zaman yang sangat menakutkan. Narkoba di mana-mana, pil koplo, sabu. Bentengi anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Bentengi anak kita dari pergaulan-pergaulan bebas yang hakikatnya akan menyerumuskan orang tuanya ke dalam nerakanya Allah SWT. Hadirkan baginda Nabi Muhammad di setiap hati kita. Ada Rasulullah, senang bersolawat karena amalan yang paling tidak ditolak oleh Allah adalah solawat kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Amalan nggak ditolak, sampai mau teriak, mau di pasar, mau di warung, mau dimanapun, Sallallahu Alaihi Muhammad diterima. Dari cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Muhammad. Apa mau teriak, Salatullah, Salamullah, Allah harus diterima. Dari cintanya Allah kepada Sayyidina Muhammad. Allah perintahkan sholat, apa Allah sholat? Allah perintahkan zakat, apa Allah zakat? Allah perintahkan puasa, apa Allah puasa? Allah perintahkan haji, apa Allah haji? Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah memulai dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nggak cukup di sini ayat ini. Nggak cukup, belum, masih yang dipanggil siapa di sini? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang nggak punya iman dan dipanggil. Nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama Allah, dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah sebaik-baik salam salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dianggap dan diakui sebagai Rasulullah SAW. Jika pagi hari ini kita ketemu dalam keadaan sehat, afiat, zahiran, batinun, kita mohon kepada Allah keberkahan berkat Nabi Muhammad. Niat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang keluarganya sakit pulang dari tempat ini, insya Allah Allah sembuhkan berkat kedudukan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad. Yang datang ke tempat ini Allah uji. Mudah-mudahan Allah angkat ujian, Allah gantikan dengan kabar gembira. Berberkati Sayyidina Muhammad yang punya berjuta hajat kepada Allah berkat kedudukan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad di sini. Allah semoga Allah kabulkan semua niat hajatnya. Dan yang pasti tidak akan pulang dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa kita. Berkat ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada kasih Allah Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Mohon barokah doa semuanya untuk keluarga kita, Haji Emong beserta keluarganya, Haji Asep, Haji Agus dan bersaudara semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, afiat, dan para ajengan, para tuan guru, para kiai mudah-mudahan dilindungi semua dari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon barokah doa untuk Habib Abu Bakar, juga Habib Lukman Alatas, mudah-mudahan terus bisa mendakwakan agama yang dibawa oleh Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Jika hari ini kita reuni di sini, pertemuan di sini, maka kita mohon kepada Allah direunikan oleh Allah di surganya oleh Allah SWT, bersama ma'an nabiin, ma'as siddiqin, ma'as syuhada, as-salihin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.
Hatta minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.